Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi lah, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, yaitu di channel Kang Doger. Oke, Kang Doger kali ini kita mau sedikit berbagi mengenai proses pembikinan es doger ya, pembikinan es doger. Tapi pembikinan es doger kali ini kita masih memakai cara yang lama ya guys ya, masih memakai cara yang lama. Kenapa saya memakai tong yang seperti ini ya, saya jelaskan maksud dan tujuan menggunakan tong seperti ini supaya apa, supaya kita mengaduknya itu tidak terlalu sempit dan buat manuver manuver tangannya ya, jadi buat kanan kirinya tuh luas ya teman-teman ya. Jadi kita sengaja menggunakan tong drum ya. Drum ini sih kalau nggak salah ini ya yang biasa buat sampah ya teman-teman ya. Cuman ini kan fungsinya beda, fungsinya untuk buat bikin es doger ya, dijamin udah kebersihannya ya, dijamin kebersihannya ya kan. Nah terus juga kalian lihat sendiri penampakan di videonya ya. Ini saya tidak menggunakan kelapa ya guys ya, tidak menggunakan santan kelapa ya, tidak menggunakan santan kelapa. Soalnya apa, soalnya kita dari awal kita bikin es doger itu tidak menggunakan kelapa ya guys ya, tidak menggunakan kelapa ya kan. Cuman kalau masalah rasa sih ya bisa disamain sama yang kelapa ya, jelas pasti ini beda banget ya. Ada kebedaannya menggunakan kelapa dan tidak menggunakan santan dan tidak menggunakan santan. Nah di sini bedanya, kalau kita menggunakan santan ya, kita pewarnanya natural, jadi cuman warna aja, nggak pakai aroma ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan santan kelapa, kita pastanya itu double, menggunakan plus aroma plus pewarna ya. Nah di sini kita menggunakan biasa pisang ambon ya guys ya, pisang ambon. Kalian kalau belum pernah melihat pasta pisang ambon, kalian bisa googling di Google ya, ketika aja pasta kupu-kupu aroma pisang ambon ya, disitu akan muncul pasta berbagai macam jenis pisang ambon. Ada yang kecil, ada yang gede, dan ada yang beling ya teman-teman ya. Nah di sini kita gitu ya, jadi nggak menggunakan santan ya guys ya. Ya kalian lihat sendirilah ya tuh. Ini pertama saya jualan ya, pertama saya bikin es doger, caranya begini guys ya, caranya begini, saya aduk ya kan. Kalau sekarang sih saya udah menggunakan mesin ya. Kalau nggak salah ini video ini yang saya rekam ini, kalau nggak salah video lama guys, cuman belum sempat saya upload ya, baru kali ini saya sempat upload ya guys ya. Mungkin nanti akan sambungan ya, akan sambungan lagi kelanjutan dari proses pembikinan es doger, nanti mungkin akan terlihat yang sekarang ya. Nah untuk bahan-bahan yang sekarang itu biasa ya, tape, kental manis, garam, sama gula pasir, terus ya aroma pisang ambon ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini udah menggunakan mesin ya guys, udah menggunakan mesin, jadi nggak diaduk lagi ya, udah menggunakan mixer dengan rakitan saya sendiri ya teman-teman. Nah di sini juga nih kalau nggak salah mixernya nih baru ya, kita juga tuh sticknya masih
menggunakan stick yang ini guys, apa yang belum yang stainless ya, belum yang stainless. Jadi kalau nggak salah ini stick sementara guys ya, cuman beberapa hari memakai stick ini ya, soalnya stick ini kan namanya enggak stainless ya, itu juga kadang kan catnya ngelotok kalau lama kelamaan. Jadi memakai mixer ini tuh nggak lama, sekitar 2 harian ya, 2 harian itu kalau nggak salah sih belum pada ngelotok catnya ya, belum pada ngelotok. Terus saya punya inisiatif untuk diganti yang menggunakan stainless guys ya. Kalau stainless mah udah pasti aman ya, aman. Tapi ini buat uji coba ya guys ya, buat uji coba ya kan. Alhamdulillah dengan mixer ini ya kan, stick mixer ini, jadi kerjaan kita sedikit ini guys, ringan ya, tenaganya juga ringan, nggak terlalu kita ngebu-ngebu banget, nggak terlalu ngoyo-ngoyo ya kan. Coba lihat kan, kalian bisa lihat sendirilah penampakan mixer ya, mixer buatan saya sendiri, ini rakitan saya sendiri guys. Soalnya gini ya guys ya, kalau kita mau terjun ke dunia es doger pasti tuh peralatannya tuh manual semua guys ya, belum ada peralatan yang otomatis ya. Ya gitu ada, cuman ya mahal ya, untuk serutannya ya lumayan sih, mahal juga sih. Ada yang mesin ada gitu. Nah buat pengadukannya tuh rata-rata rakitan sendiri, ada yang menggunakan bor tangan ya kan, ada yang menggunakan bor tangan, ada yang tapi kebanyakan sih mayoritas kebanyakan bor tangan sih. Soalnya kan waktu itu saya udah bikin tutorialnya, kalau nggak salah udah saya upload ya, menggunakan bor tangan ya. Bor tangan malah lebih, istilahnya lebih bagus, lebih enteng dan lebih cepet ya, soalnya kan dia manuvernya cepet ya, manuvernya gampang, kanan kirinya, terus dalam atas bawahnya cepet. Daripada ini kan yang kita gerakin, kalau yang ini yang kita gerakin tremosnya guys, yang kita gerakin tremosnya, soalnya kan sticknya diem, jadi otomatis tremosnya yang kita kanan kiri maju mundur ya kan gitu. Nah ini sih kalau nggak salah nih stick ini cuman berapa hari ya, 2 hari kalau kayaknya 2 hari. Soalnya kenapa saya cuman kepake 2 hari ya kan ya, soalnya kita kan segi dari keamanannya, segi dari kebersihannya, terus segi ke ininya kesehatan emang tidak dianjurkan kalau stick kayak gitu kan, namanya cat ya kan, lama kelamaan kan dia rontok guys, akan rontok, akan luntur, dan akan ngelotok dengan sendirinya. Makanya kalau buat jangka panjang ya, menggunakan mixer ini untuk jangka panjang itu nggak boleh ya kan. Ya boleh sih boleh ya, bukan nggak boleh, soalnya kan catnya itu loh, catnya kan ngelotok ya. Tapi kalau untuk sehari 2 hari mah aman sih, alhamdulillah belum ada ngelotok ya. Tapi kalau panen sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, coba aja dia akan terkikis dengan es batu tersebut. Sebelum lagi kita ngaduk seperti ini ya kan, kadang kan sticknya kepentok-pentok ya kan, kepentok-pentok udah pasti ngelotok guys ya. Makanya saya nggak berani stick yang seperti ini saya pakai, saya nggak berani ya, soalnya ya dari keamanan nggak bagus, soalnya kan sticknya dilapisi cat ya. Jadi kalau cat otomatis kan dalamnya juga besi, jadi nggak saya pakai lagi, saya buang langsung ya, saya buang langsung. Tapi alhamdulillah dengan sekarang kita udah menggunakan stick yang stainless yang udah permanen, misalnya udah dijamin kebersihannya dan dijamin keamanannya itu bro ya kan. Ini pertama kali saya bikin, pertama kali saya rakit mesin seperti ini guys, pertama kali ya, saya pertama kali ngerakit mesin ini. Jadi saya belum kepikiran untuk membuat stick yang ini yang stainless ya. Cuman pas saya kepake 2 hari 3 hari saya udah kepikiran, oh iya ya,
mendingan kita nyari coba di online, siapa tahu ada stick mixer yang untuk mengadukan es doger, siapa tahu ada yang jual gitu ya. Alhamdulillah ada yang jual sticknya, bahkan kemarin udah saya review ya, videonya udah saya review kalau nggak salah itu stick es doger. Bahkan ada yang komentar, bang saya mau pesen, belinya di mana gitu ya. Nah itu saya juga beli kalau nggak salah di Shopee ya, di Shopee itu di tokonya kalau nggak salah di Indramayu ya. Saya beli satu di Shopee dengan harga sekitar 99 guys ya, 99 kita udah bisa mendapatkan stick untuk es doger yang seperti ini ya. Itu sih emang kedudukannya ya, itu emang cocoknya buat ini ya guys ya, untuk bor tangan ya, bor tangan itu cocok. Tapi kalau buat ditempelin untuk di sini dia akan ngerakit lagi jadi dilas lagi guys, disambung sama as yang sekarang lagi muter itu dicopot ya kan. Nah terus disambung lagi gitu ya. Jadi kalau buat langsung ke asnya soalnya nggak bisa, soalnya pulinya itu kalau nggak salah diameternya gede guys, lebih gede tuh asnya, lebih gede daripada yang mixer stick yang stainless itu kecil diameternya. Makanya pas saya rakit terus saya terapin, dilas lagi ya guys ya, dilas lagi. Alhamdulillah masih sekarang masih bisa, masih awet dilas gitu ya. Ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini cara kerjanya begini ya. Jadi kita nggak ngaduk guys, jadi kita cuman ngimbangin aja, ibaratnya dimana yang belum campur, nah situlah kita akan diaduk-aduk ya. Aduk-aduknya juga nggak terlalu kenceng tuh, aduknya cuma gitu doang gitu. Itu ntar nanti akan kita gerak-gerakin tremosnya kanan kiri ya kan, dimana yang belum tercampur atau belum teraduk bisa kaduk ya. Ini makanya saya bantu dengan seperti ini ya. Kenapa saya menggunakan mesin seperti ini ya, soalnya waktu itu saya kan hobi gosok batu akik ya guys ya, hobi gosok batu akik. Nah kebenaran ininya ada, dinamonya ada. Nah saya punya inisiatif tuh, gimana nih biar dinamo ini saya pakai untuk kebutuhan proses pembikinan es doger ya kan. Nah saya inisiatif, saya pertama beli kerangkanya dulu ya kan, saya ukur dengan tremosnya, saya taruh di bawahnya seperti ini ya kan. Nah terus saya langsung beli pulinya, beli ngerakit sticknya itu saya rakit juga ya. Saya bawa dinamonya ke tuang las ya, biar dirakit, biar ini kerangkanya juga biar diproses gitu ya, dibikin lah seperti ini gitu. Nah pas beli langsung saya bawa pulang ya, langsung saya rakit sendiri saya tempel-tempelin, saya baut-bautin. Alhamdulillah murah sih guys, jatuhnya murah, soalnya kita menggunakan besi yang biasa, besi yang bolong. Lagian juga karena murahnya, karena kita masang sendiri. Tapi kalau memangnya kita menggunakan plat yang besi yang plat biasa tuh, yang rapet ya, nah itu malah jatuhnya lebih mahal. Terus juga kan harus dilas juga, belum lasnya, belum ntar besi-besinya ya kan, jatuhnya mahal juga sih. Kalau ini kalau nggak salah habis sekitar ya, kalau nggak salah 200 lah, 200 pokoknya udah sama puli-pulinya ya 200 ya.
soalnya kan kita dinamonya punya sendiri kan, jadi sekitar 200 sudah dapat itu kerangka besinya tuh kayak gitu ya. Tuh teman-teman tuh kayak gitu kan, tuh kayak gitu tuh prosesnya. Jadi yang kita gerakin ya, yang kita gerakin tuh remosnya. Tapi kalau pakai mesin bor kan, mesin bornya kan kita kanan kiri ke atas ke bawah, kanan kiri ke atas ke bawah gitu. Kalau ini kebalikannya dari mesin bor, jadi kitanya yang gerakin remosnya gitu ya. Barangkali teman-teman punyanya mesin bor ya nggak apa-apa ya, sama aja, yang penting lancar gitu ya. Emang sama aja sih, orang kita pertama kali juga menggunakan mesin bor ya kan, mesin bor. Cuman waktu itu saya kenapa nggak pakai mesin bor, saya pernah ya pakai mesin bor, mungkin bornya terlalu kecil atau innya terlalu kecil juga ya, terus esnya juga padat ya. Waktu itu kan kita nggak pakai santan ya guys ya, jadi kan kalau nggak pakai santan kan tahu sendiri ya kan, beda sama pakai santan. Kalau pakai santan itu akan memperingan kerja ini bornya guys ya, akan ringan soalnya kan encer. Nah kalau ini enggak kan, kalau punya saya kan nggak pakai santan, cuman tape doang, jadi padat guys ya, padat nggak encer. Nah itu terlalu padat adonan ya, dia akan memperberat kerja mesin bor tersebut, jadi mesin bornya tuh panas ya waktu itu. Memang kalau pakai santan itu mesin bornya itu enteng guys, soalnya santan encer. Nah dia akan lebih mudah untuk mengaduknya. Tapi beda sama yang tidak menggunakan santan, dia akan lebih kenceng atau lebih padat, lebih keras ya, es dogernya makin keras, makin tua, kerja mesin bornya tuh berat. Nah kalau mesin kerja makin berat, panas guys. Nah saya kejadian waktu itu panas, saya paksain ya kan, akhirnya mati ya kan. Pernah waktu itu saya ganti sampai 2 kali guys ya, ganti sampai 2 kali ya gitu, soalnya kita kan tidak menggunakan santan, jadi ya kerja mesinnya berat, soalnya nggak encer ya itu teman-teman. Nih ini dibantu lagi dengan tumbukan ya guys ya. Ini apa gunanya? Ini untuk walaupun kasar, esnya masih kasar, tapi kalau ditumbuk itu akan halus guys ya, akan halus dengan sendirinya. Bener, saya terapin sampai sekarang. Saya bikinnya masih ditumbuk guys, masih ditumbuk. Alhamdulillah semakin lama kita numbuk ya kan, esnya makin halus ya, makin halus. Coba aja teman-teman di kayak gini, coba, maksudnya ya namanya mencoba kan nggak masalah ya guys ya, nggak ada salahnya kita coba. Siapa tahu dengan cara ini yang kamu komentarin, bang saya esnya kok kasar ya, coba aja pakai cara ini, ditumbuk kayak gini ya. Tapi nyatanya alhamdulillah sampai sekarang saya masih ditumbuk halus ya, walaupun sedikit kasar ya. Tapi banyak komentar esnya kok kasar ya. Ya kalau kasar sih kita bilangnya wajar aja guys ya, wajar aja, namanya juga es serut guys, namanya juga serut udah pasti kasar gitu ya. Namanya es serut sehalus-halusnya es doger pasti nggak sehalus kayak es krim gitu ya. Kita ngeliat di berita, di video-video ya, namanya di video kan beda sama lihat langsung ya, beda sama lihat langsung kan beda gitu ya. Tapi namanya es serut udah pasti kasar ya kan, makanya kita nggak bisa ya bang esnya halus enggak, ya nggak bisa. Orang namanya es serut, kalau es serut tuh dimana-mana kasar guys, nggak ada es serut halus ya kan, seperti es krim nggak ada. Tapi namanya es krim sudah pasti lembut, soalnya dia bikinnya kan adonan air ya kan, dibekuin, nah terus dicampur lagi dengan susu, dengan tepung maizena, nah ya udah pasti lembut ya, udah pasti lembut. Apalagi kalau mixernya tuh ngaduknya sampai
tanek gitu ya, itu udah lembut pasti ya. Contohnya kayak es podeng ya, es podeng. Kenapa es podeng lembut ya, soalnya bikinnya pakai adonan air dipekuin menggunakan garam kasar ya kan, itu udah pasti lembut. Saya udah pernah coba bikin es doger, tapi caranya tuh diputer seperti es krim. Emang apa hasilnya? Buset, lembut guys, lembut. Tapi kalau es doger lembut kayak gitu banyak yang komplain, dikomplain guys, bang kok seperti ini ya, ingus lendir ya, orang namanya bikin seperti es puter kan begitu. Oke guys ya, pokoknya nanti mungkin dilanjut lagi di video yang akan datang. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.